dan 10 IPS. Tadi Bapak sudah absen, ada yang tidak bisa juga untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Mari kita lanjutkan dengan materi pembelajaran kita, yaitu dari bab 1 sejarah wajib, cara berpikir sejarah. Tujuan pembelajaran dari cara berpikir sejarah adalah, yang pertama adalah memahami pengertian sejarah. Yang kedua, memahami cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. 3. Memahami cara diakronik dalam mempelajari sejarah. 4. Memahami cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Dan terakhir, memahami konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Nah, pertama mau kita bahas dulu pengertian sejarah itu sendiri. Anda sudah sering mendengarkan kata sejarah, mulai dari SD, SMP, dan sekarang kita jumpa dalam mata pelajaran sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab yang artinya pohon, merujuk pada silsilah, terutama silsilah raja atau dinasti pada masa lampau. Pohon ditunjukkan sebagai silsilah. Kita bayangkan dulu pohon. Pohon dulu pada awalnya adalah merupakan biji. Kemudian dimasukkan ke dalam tanah, maka muncullah kecambah. Kemudian lama-kelamaan berkembang menjadi pohon yang ada ranting-rantingnya dan juga daun-daunnya. Pohon itu berkembang dari yang kecil, semakin berkembang, semakin besar, semakin kompleks. Begitulah pohon. Peristiwa itu yang terjadi itu dari awal terus berkembang. Maka kalau pohon itu kita balikan, maka yang pertama tadi bijinya itu, kemudian muncullah kecambah, kemudian pohonnya ada ranting-rantingnya, dan seterusnya berkembang menjadi sangat kompleks. Kemudian ada juga ahli lain seperti Herodotus, bapak sejarah dunia, ya, seorang Yunani. Sejarah dikatakan bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan pasti, melainkan melingkar yang tinggi rendahnya disebabkan oleh keadaan manusia. Peradaban manusia itu, sejarah itu berkembang bukan lurus tetapi melingkar, ada tinggi, ada yang rendah, disesuaikan dengan keadaan manusia itu sendiri. Yang kedua yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menyatakan sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab akibatnya. Peristiwa-peristiwa yang lalu itu, catatan-catatan tentang manusia itu berkembang terus sesuai dengan peradaban dan dalam proses perubahan, dan bisa kita lihat nyata dan apa akibatnya. Kemudian kita lihatlah seorang ahli sejarah dari negara kita. Sejarah dibatasi oleh dua hal. Sejarah dalam arti objektif dan subjektif. Objektif dan subjektif. Objektif maksudnya adalah menunjuk pada peristiwa atau kejadian itu sendiri, ya. Menunjuk, menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi atau kejadian itu sendiri, tidak ada yang lain, ya. Secara subjektif, sejarah yang telah ditulis sejarawan. Objektif berdasarkan fakta dan bukti
Contoh, misalnya proklamasi dibacakan oleh Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Itulah secara objektif, nyata, ada buktinya, ya, ada buktinya. Tetapi ada seseorang menulis kembali tentang Soekarno itu yang membacakan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, tentu hanya dengan pengetahuannya sendiri, hanya dengan sumber-sumber yang dimiliki. Mungkin agak tidak sama persis yang ditunjukkan secara objektif, berbeda dengan yang secara subjektif. Objektif berdasarkan peristiwa itu sendiri, subjektif berdasarkan orang yang membuat sejarah itu. Itulah tentang pengertian sejarah menurut Sarto Kartodirjo, sejarah objektif dan subjektif. Kemudian Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya. Kalau Muhammad Yamin menyatakan bahwa sejarah itu adalah ilmu pengetahuan. Kadang ada orang yang bilang cerita, ya, cerita tentang peristiwa masa lampau. Tapi Muhammad Yamin katakan bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya. Peristiwa itu dibuktikan kebenarannya melalui fakta dan bukti, fakta sejarah dan bukti sejarah. Maka dapat kita simpulkan, anak-anak kami sekalian, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lampau. Ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia. Itulah kesimpulan yang bisa kita ambil dari pengertian sejarah. Maka peristiwa sejarah itu benar-benar terjadi. Maka ada ciri-ciri peristiwa sejarah. Ada 3 cirinya. Yang pertama adalah penting, ya, penting bahwa peristiwa sejarah itu mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan orang banyak. Contoh peristiwa sejarah 17 Agustus 1945 adalah merupakan peristiwa sejarah bagi bangsa Indonesia. Mengapa? Karena dengan peristiwa 17 Agustus 1945 maka Indonesia menjadi merdeka, mempengaruhi kehidupan rakyat bangsa Indonesia. Nah, itulah penting. Yang kedua adalah unik, ya, unik. Bahwa peristiwa yang terjadi itu tidak akan pernah terjadi lagi, ya, tidak akan pernah terjadi lagi yang kedua kalinya, sama persis dengan peristiwa yang pertama. Unik, ya, tidak akan pernah terjadi. Pembacaan proklamasi 17 Agustus 1945 tidak akan pernah terjadi dengan tokoh yang sama, dengan waktu yang sama, dengan tempat yang sama. Itu dia uniknya. Dan kemudian yang ketiga adalah abadi. Abadi, ya, kekal. Peristiwa sejarah itu tidak akan pernah berubah, ya, tetap dan dikenang sepanjang masa. Proklamasi 17 Agustus 1945 tidak akan pernah berubah dan akan dikenang seluruh bangsa Indonesia, ya, sepanjang masa, dari anak kita ke cucu kita, cicit kita, dan terus berlangsung selama
negara kesatuan Republik Indonesia masih tetap berdiri kokoh di bumi Nusantara. Itulah artinya unik. Maaf, artinya abadi. Jadi ada 3 ciri: penting, unik, dan abadi. Nah, anak kami sekalian, bahwa peristiwa yang terjadi ini tidak terlepas dari konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Ada 3 unsur penting dalam sejarah, ya, yaitu manusia, ruang, waktu. Nah, sebagai contoh dalam gambar ini adalah peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Manusianya Soekarno dan Hatta, ya. Ruangnya Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Waktunya 17 Agustus 1945 tepat pada jam 10. Itu tentang konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Tetapi anak-anakku sekalian, perlu juga kita tambah wawasan kita tentang pengertian sejarah itu sendiri. Kalau kita lihat pengertian sejarah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan ada 3 yang menjadi definisi daripada sejarah itu. Yang pertama adalah asal usul, ya, asal usul atau keturunan atau silsilah. Kemudian yang kedua adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, ya, peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, atau juga bisa disebut juga sebagai riwayat, ya, riwayat. Dan yang ketiga adalah pengetahuan atas semua dan peristiwa yang terjadi pada masa lampau dan benar-benar terjadi. Peristiwa itu benar-benar terjadi pada masa lampau. Itulah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, yang penting bagi kita sekarang adalah memaknai pengertian sejarah itu dalam kehidupan kita. Dengan sejarah, seseorang dapat mengetahui asal-usulnya. Ya, kalau dalam bahasa Batak disebut dengan tarombo, bahasa Simalungun bisa mungkin juga itu tarombo, yaitu silsilah, ya, dari mana asal usul yang bersangkutan. Sama seperti pohon yang tadi, menurut etimologisnya yaitu bahasa Arab, yaitu syajaratun, bahwa pohon itu dibalikkan menjadi gambar silsilah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, kita punya silsilah, punya asal usul. Maka tugasmu nanti adalah membuat silsilah keluargamu, ya, membuat silsilah keluargamu. Misalnya ayah itu berapa bersaudara, kemudian bapaknya ayah berapa bersaudara,
ya. Terus habis dari bapaknya ayah, ya kan, itu berarti itulah kakek, kan begitu. Kemudian bapaknya kakek, ya, dan seterusnya kalau bisa. Nah, kalau bisa, kalau dalam orang Batak itu ada silsilah marganya, seperti bapak misalnya marga Sihombing, ya, marga Sihombing. Dulu namanya Toga Sihombing, kemudian anak Toga Sihombing itu ada 4, ya, ada 4. Dan seterusnya, bapaklah generasi yang ke-17 dari marga itu. Maka dengan demikian bapak mengetahui dari mana asal usul bapak, ya. Dengan mengetahui asal usul ini, maka kita mengetahui kekerabatan kita. Begitulah masa sekarang ini, ya. Yang bersaudara pun mungkin tidak saling mengenal, ya. Yang bersaudara sudah tidak mengenal, apalagi dari kakek di atas bapaknya kakek dan lain sebagainya, tidak mengenal lagi, ya. Kenapa? Karena begitulah, karena kita kurang memperhatikan sejarah diri kita sendiri. Nah, dalam mempelajari sejarah ini, dengan mengetahui pengertian sejarah ini, maka kita mengetahui asal usul kita mengetahui kekerabatan kita, dan mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keluarga kita. Itulah yang salah satu kecil dari diri kita sendiri yang digambarkan oleh pohon itu tadi. Semakin lama semakin banyak. Yang tadi bapak itu dari Toga Sihombing hanya 1 dulu, terus berkembang, ada yang anaknya 4, ada yang 10, yang 12 dulu, ya kan. Terus berkembang semakin banyak, seperti pohon. Itulah anak-anakku sekalian. Jadi peristiwa yang terjadi pada masa lampau itu harus benar-benar terjadi, ya, tidak fiktif, ya, benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan dengan fakta atau bukti. Baik, selanjutnya nanti setelah pertemuan ini kita akan melakukan tim link. Nah, pelajari dulu materi yang Bapak berikan ini sekitar 15 menit atau 30 menit. Nanti kita akan dihubungkan dengan tim link seperti yang tadi pagi waktu mengabsen kita melalui tim link. Nah, kebetulan masih banyak materi kita ini nanti. Jadi untuk sementara sampai di sini dulu, supaya kita lebih paham, lebih mengerti apa itu sejarah secara etimologis, para ahli, dan konsep manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. Soal tugas nanti akan kita berikan. Nanti sekitar 30 menit kita akan komunikasi lagi interaktif melalui tim link untuk bertanya mana yang kurang jelas tentang peristiwa sejarah ini. Terima kasih, nanti kita jumpa lagi.